Selamat sahabat, selamat berjumpa kembali buat kita semua dalam acara, PGSSI pada malam hari ini dan senang sekali Selamat kita boleh sahabat. bertemu kembali ya. Oke. Kita akan memulai PGSSI pada malam hari ini dan Pendeta Kuntarah mengikuti, melalui di perjalanan. Kita doakan semoga Pendeta Kuntarah memiliki signal yang bagus selama acara ini berlangsung paling tidak ya. Dan untuk membuka acara PGSSI pada malam hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Heri Kurniawan untuk pimpin dalam doa. Terima kasih Ibu Peggy. Baik, kita sebelum mulai kita akan satukan hati kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih dalam sorga, betapa kami bersyukur, bersuka cita, teristimewa pada hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena sekali lagi kami dapat kesempatan untuk dapat berkumpul dalam wadah PGSSI, Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat. Dan sebentar lagi kami juga berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari pelajaran Sekolah Sabat Triwulan ketiga ini. Dalam judul besar, dalam cawan lebur bersama Kristus. Kami juga bersyukur oleh karena hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kuntaraf. Kami tahu tengah-tengah kesibukannya juga senantiasa menyisihkan waktu untuk berbagi berkat. Teristimewa dalam memaparkan pelajaran sekolah Sabat, yang mana hasil pemaparan ini nanti dapat kami sampaikan di jemaat kami masing-masing, agar supaya diskusi pelajaran sekolah Sabat dapat terarah baik, dan perbincangan juga berjalan dengan baik, sejuk, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Berkati masing-masing kami. Siapkan diri kami masing-masing agar supaya kami siap untuk mendengar dan mendapatkan berkat paparan pelajaran sekolah Sabat yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tentunya Tuhan memberkati perjalanan Pendeta Kuntaraf yang sedang menuju ke Bandung, namun menyempatkan tetap bersama dengan kami untuk diskusi bersama-sama, memberi pemaparan, mengarahkan diskusi sekolah Sabat ini agar supaya terarah dengan baik. Berkati juga mungkin teman kami, sahabat kami, mungkin yang sebentar lagi juga akan bergabung dengan kami. Kiranya kami semuanya dapatkan berkat yang istimewa, khususnya di hari Sabat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, sempurnakan doa dan harapan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang besar dan banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Heri sudah buka dengan doa. Oke. Ya. Saat ini saya akan share screen. Ada ya? Jadi Peggy yang akan share screen. Iya, biar nggak putus-putus, Pendeta. Oke. Oke. Belum ya? Belum terlihat kan? Memang belum. Ya, apakah terlihat? Oke, sure. Terlihat ya? Terlihat. Bentar, tinggal saya gedekan. Iya, ini pelajaran kita cawan lebur gembala. Agak bingung juga sih saya bacanya ya, cawan lebur. Oke, ini cawan lebur gembala ya, pelajaran pertama pada tanggal 1 Juli di Indonesia, dan juga sahabat pertama untuk kuartal ke berapa nih? Ketiga ya. Oke, pendahuluannya A.
Apakah pendeta yang mau baca? Oke, apakah arti cawan lebur gembala? Itu artinya untuk pendahuluan. Saya sendiri tidak terlalu tahu apa itu cawan lebur gembala. Jadi itulah sebabnya kita akan coba bahas dari situ apa artinya cawan lebur gembala. Kemudian tema utama daripada pekan ini itu apa? Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Oke, next. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada bahasa Inggris, arti daripada lebur gembala itu, ya, dalam bahasa Inggris disebut suffering with good shepherd. Oke, jadi artinya menderita bersama dan gembala yang baik. Jadi ini berbicara bahwa Yesus yang ikut menderita. Oke, Yesus adalah gembala kita. Dia menderita oleh sebab kita. Dia tidak memimpin kita dalam dan dia tetap memimpin kita dalam segala situasi. Jadi yang dimaksudkan dia memimpin dan mengalami suatu penderitaan yang besar dan dia adalah gembala kita. Oke, kemudian yang berikut adalah silakan next. Oke, tema utama daripada pekan ini kita coba lihat bahwa hidup kita adalah perjalanan yang membawa pada liku-liku yang berbeda. Nanti kita akan bahas apa arti daripada jalan itu sendiri. Oke, jalan hidup itu dan ini tidak berlaku secara acak-acak atau secara kebetulan. Ya, Tuhan adalah penuntun dan gembala kita. Dan ia mengizinkan kita untuk melintasi atau secara aktif membawa kita melewati lembah penderitaan dan kematian. Dan itu berarti dan Tuhan tidak mengharapkan kita untuk melakukan perjalanan itu dengan mata tertutup. Jadi kita perlu menyadari bahwa adanya berbagai macam masalah ya di sekitar kita yang kita lalui. Ya. Sebaliknya dia memberikan kita janji yang pasti bahwa dia akan memimpin kita menuju keselamatan. Kemudian bahwa tidak ada cara yang bertahan dari hidup dari cawan lebur kehidupan kita jika kita Suaranya hilang. Mungkin koneksinya di perjalanan agak terganggu. Iya, suaranya terhilang ya pendeta ya. Oke, tadi sampai di tadi situ ya. Oke, saya baca ya. Poin 3 tadi. Poin 3 yang sebelumnya ya. Ini ya, bahwa tidak ada cara untuk bertahan hidup dari cawan lebur kehidupan jika kita tidak mempercayai gembala kita untuk membawa kita melaluinya. Nah, itu temanya. Nah, yang 3 Romawi, mengapa pelajaran ini penting? Yang pertama, kita belajar bagaimana Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita yang selalu membimbing, menyediakan, melindungi umatnya. Dan yang kedua adalah kita belajar bahwa perjalanan hidup kita adalah hidup yang naik turun. Namun kita perlu percaya kepada Allah yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa kita harus mengikuti gembala yang baik, yang menderita untuk kita, dan selama kita mengikuti bimbingannya dalam segala situasi, kita tidak perlu takut, sebab ia beserta kita senantiasa. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ini saya juga senang ini. Nah, apakah yang kita dapat pelajari dari ayat hafalan kita yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 3? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagian B, garis besar dari pelajaran kita ini adalah yang pertama, Romawi, Tuhan gembala di jalan kehidupan. Romawi kedua, ada 2 jalan kehidupan. Dan Romawi ketiga, arti dari jalan kehidupan. Kita lihat, yang pertama, 1 Romawi tadi. Tuhan gembala di jalan kehidupan. Bagian A-nya, siapakah yang pertama menyebutkan Tuhan adalah gembala bagi hidupnya? Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang.
Kejadian 48 ayat 15. Sorry ya Joy, ini saya terlanjur baca. Dan bagian B-nya, bagaimana Alkitab menyebutkan Tuhan sebagai gembala hidup kita? Silakan Joy. Ya, Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Yeremia 23 ayat 3 dan 4. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesaya 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat yang 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 1 Petrus 2 ayat 5. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya. Dan bagian C, apakah yang dibuat oleh gembala dalam memelihara dombanya? Irma? Mazmur 23:2 yang membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, bagian 2 Romawi, ada 2 jalan kehidupan. Apakah jalan pertama yang disukai oleh sedikit orang? Jalan pertama adalah jalan yang baik, jalan keadilan atau kebenaran, dan itu tertulis dalam Amsal 8 ayat 20, yang mengarah pada kemakmuran dan kehidupan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Karena Tuhan sendiri yang membuat jalannya mulus. Terdapat dalam Amsal 2 ayat 8 dan Yesaya 26 ayat 7. Bagian B dari 2 Romawi yang menjelaskan tentang ada 2 jalan kehidupan. Apakah beberapa tanda dari jalan yang baik yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, yang pertama, mereka yang berjalan di jalan yang baik atau benar dibimbing oleh firman ilahi yang berfungsi sebagai pelita bagi kaki mereka ketika berjalan dalam kegelapan. Mazmur 119 ayat 105. Dan yang kedua adalah akhirnya jalan mereka menjadi semakin terang seperti tengah hari. Itu terdapat dalam Amsal 4 ayat 18. Mereka yang berada di jalan ini juga mengakui keberadaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Kita bisa baca dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dan bagian ketiga, meskipun jalan ini menuntun kepada kehidupan dengan memakai jalan yang sempit dan hanya sedikit yang berjalan di atasnya. Matius 7 ayat 14. Nah, yang C. Apakah jalan kedua yang lebih sering dilalui oleh banyak orang? Silakan Joy. Nah, Itu ini keterangan jalan kedua adalah jalan yang jahat, jalan yang penuh dosa. Ini adalah jalan lebar yang menuntun pada kejahatan, keberadaan yang dangkal, dan kematian. Dan
Kita bisa baca dalam Mazmur 1 ayat 4 dan 5, kemudian Amsal 14 ayat 12 dan Matius 7 ayat 13. Bagian D-nya, apakah yang Tuhan buat agar manusia meninggalkan jalan yang salah? Yang pertama adalah jalan hidup kita terlihat oleh Tuhan. Dia memeriksa setiap orang. Itu dalam Amsal 5 itu 1. Dan memperingatkan kita, jangan menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Kita bisa lihat dalam Amsal 4 ayat 14 dan bisa lihat juga dalam Mazmur 1 ayat 1. Yang kedua adalah jika seseorang berada di jalan yang salah dan berdosa, Tuhan memanggilnya untuk pindah ke jalan yang baik. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yehezkiel 33 ayat 11. Bagian E-nya, Joy silakan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah perjalanan dari orang benar dan digembalakan Tuhan itu selalu mulus? Kita baca dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini masuk kepada perjalanan yang sukar. Yang pertama, bahwa bayang-bayang kematian adalah gambaran untuk bayang-bayang yang sangat dalam atau kegelapan yang pekat. Yang kedua, bahwa bayang-bayang kematian adalah gambaran untuk menyatakan bukti bahwa adanya pemeliharaan malaikat Tuhan. Karena pada saat itu tidak ada satupun umat Tuhan yang telah mendapat kecurahan Roh Kudus yang akan mengalami kematian fisik seperti sebelum pintu kasihan tertutup. Maka itu pena inspirasi menuliskan begini. Walaupun 1000 akan jatuh, tetapi umat Tuhan akan dilindungi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai 7, Mazmur 91 ayat 3 sampai 10. Amin, puji Tuhan ya, ini janjinya. Dan selanjutnya Romawi 2, ada 2 jalan kehidupan. Berikan pengalaman bagaimana Anda merasakan kehadiran gembala saat Anda melalui lembah kekelaman. Nanti dibagikan di kelas kita masing-masing kalau kita memiliki pengalaman merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita dalam satu masalah-masalah. Kalau pendeta sudah masuk, boleh info ya. Nah, yang bagian G, apakah janji yang pasti dalam perjalanan umat Tuhan? Silakan Irma, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan sebuah meja bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tiba pada perlindungan Tuhan.
Yang pertama, saat kita berada di lembah atau dikelilingi musuh, terkadang kita tergoda untuk percaya bahwa kita ditinggalkan sendirian. Dan yang kedua, tanpa sadar kita menganggap seolah-olah Allah belum melakukan banyak hal. Dan makanya kita sering berkata, jika Dia telah membantu, kita tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal. Tetapi Daud menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat cara Allah seperti itu dalam kehidupannya ini. Yang ketiga, justru Daud melihat orang-orang kudus akan melewati bayang-bayang lembah kematian, karena mereka tidak akan pernah melalui kematian lagi. Sebaliknya, orang yang mati dalam Yesus akan diubahkan menjadi seperti malaikat. Kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 30. Pada saat menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Dan setelah kita diubahkan, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, maka kita akan langsung pulang bersama Yesus pada saat kedatangannya yang kedua ke rumah di Taman Eden. Menyediakan meja di depan musuh. Nah, ini dia luar biasa, menyediakan meja di depan musuh. Yang pertama, tanda memiliki damai di tengah malapetaka. Di depan musuh, Daud tidak menghiraukan kehadiran musuh-musuhnya. Dan ia hanya melihat apa yang Allah lakukan untuknya. Dan keberadaan Allah bersamanya di saat itu justru menyiapkan baginya perjamuan khusus untuk dimakan. Yang kedua, budaya di zaman Daud. Ketika seorang tamu terhormat datang ke satu pesta, maka tuan rumah akan mengurapi kepalanya dengan minyak saat tamu itu akan memasuki ruang perjamuan. Minyaknya adalah campuran minyak zaitun dan parfum. Kemudian tamu itu akan duduk di depan meja makan yang berkelimpahan jumlah makanan yang dihidangkan dan bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup bisa dimakan oleh orang itu. Kebaikan mengikuti umat Tuhan. Terlepas dari pencobaan-pencobaannya, dua hal apakah yang dikatakan Daud dalam Mazmur 23 ayat 6 yang ia yakini? Yang pertama, beberapa terjemahan mengatakan bahwa kebaikan dan kasih yang tak berkesudahan, yaitu komitmen perjanjian Allah, akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Namun kata kerja aslinya jauh lebih kuat dan ayat tersebut seharusnya berbunyi bahwa kebaikan dan kasih yang tak putus-putusnya akan mengejar aku sepanjang hari dalam hidupku. Dalam kurung faktanya, itu adalah kata kerja Ibrani yang sama yang digunakan dalam ayat-ayat seperti Kejadian 14 ayat 14, Yosua 10 ayat 9, dan 1 Samuel 25 ayat 29, di mana gagasan mengejar sangat jelas. Nah, yang kedua, tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh itu, namun kepastian kebaikan Allah dan kasih yang tak putus-putusnya, serta kepastian bimbingannya hingga akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika pemikiran-pemikiran seperti ini dapat menopang Yesus melewati Golgota, maka kita juga patut dan harus berbesar hati. Yang ketiga, namun ada kalanya orang yang kita sayangi penuh dengan pertanyaan. Seperti Daud, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini seringkali tidak dengan menjelaskan dari sisi teologis tentang apa yang dapat dilakukan Allah. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan Daud kepada kita dalam Mazmur 23 ayat 6, itu adalah melalui penegasan, berbagi keyakinan pribadi mengenai kebenaran tentang Allah kita. Bagian 2 Romawi, ada 2 jalan kehidupan, bagian hanya apakah kesimpulan yang dapat diambil dari 2 jalan kehidupan? Yang pertama, jalan kebenaran menuntun kepada kehidupan dan jalan kedurhakaan menuntun kepada kematian. Yang kedua, jika kita memutuskan untuk berada di jalan kebenaran, Tuhan berjanji bahwa jalan yang benar akan membawa kita kepada kehidupan. Jalan kebenaran mungkin sempit. Itu mungkin membawa kita melewati pegunungan atau lembah yang gelap yang mungkin membutuhkan cahaya, makanan, ketekunan, kesabaran, atau kekuatan tambahan. Jalan kebenaran akan berakhir dengan terang, kebahagiaan, dan kehidupan.
Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji kepada mereka yang percaya kepadanya bahwa jalannya akan menjadi jalan raya, mudah untuk dilalui. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak pandir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara. Yesaya 35 ayat 8. Tolong di unmute dulu ya mikrofonnya. Yang ini tolong Daniel atau siapa bisa bantu untuk di mute. Bagian I-nya. Bagaimana perjalanan yang akan dilalui oleh orang yang hidup oleh iman? Silakan Joy. Mazmur 23 ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar. Yang pertama, bahwa bayangan jalan yang benar dalam Mazmur 23 ayat 3 terbentang di depan setiap orang dan tidak dapat melihat ujungnya. Namun ia percaya bahwa di ujung perjalanan ada rumah atau rumah Allah. Yang kedua, bahwa fokus yang menentukan seseorang dapat melihat dengan jelas atau samar-samar kemana arah jalannya, sekalipun ada yang benar-benar tidak bisa melihat karena terhalang oleh rintangan yang besar atau berbahaya. Kadangkala jalan itu menghilang di atas punggung bukit. Yang ketiga, bahwa beberapa bagian jalan itu mudah untuk dilalui, tapi yang lainnya sulit. Persis seperti ini ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan digambarkan dengan cara yang sama dalam kitab Mazmur 23 ini. Alasannya Mazmur 23 mengidentifikasikan lokasi-lokasi yang Daud lihat yang akan dilewati oleh domba-domba ketika mengikuti jalan kebenaran saat mereka berjalan menuju rumah Allah. 4 alasan disebutkan jalan kebenaran. Yang pertama, itu adalah jalan yang benar karena mengarah ke tujuan yang benar, ke rumah gembala. Yang kedua, itu adalah jalan yang benar karena memelihara dan menjaga kita agar tetap selaras dengan orang yang tepat, seperti gembala itu sendiri. Yang ketiga, itu adalah jalan yang benar karena melatih kita untuk menjadi orang yang benar seperti gembala. Yang keempat, itu adalah jalan yang benar karena memberi kita kesaksian yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, agar kita memuliakan Allah, itu adalah jalan yang benar atau kebenaran, entah jalannya mudah ataupun sulit. Bagian 3 Romawi, arti jalan kehidupan. Apakah arti jalan dalam pengertian dunia timur yang juga di dalam Alkitab? Nah, ini agak hilang-hilang. Pandangan dunia timur lainnya, Alkitab menggambarkan konsep sebagai jalan atau perjalanan. Beberapa dukungan Alkitab kita bisa melihat, yang pertama Henokh, berjalan dengan Allah 300 tahun. Kita bisa baca dalam Kejadian 5 ayat 22. Dan yang kedua, Nabi Mika, menggambarkan saat ketika banyak orang dari dunia akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, supaya ia ini ayat yang bisa dibaca oleh sebentar ya, pendeta Kuntara telepon. Halo pendeta, sudah bisa masuk? Oke, pendeta Kuntaraf sudah masuk ya? Jaya bisa dilihat pendeta Kuntaraf sudah masuk biar digantikan? Ya, udah masuk ya? Belum ada. Oh, ini dia tadi bisa telepon ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Bagian ketiga ini yang sebelah kiri. Agak ini ya, di sebelah kirinya agak Putus ya, hilang ya. Bisa baca itu terdapat dalam apa ya? MI 42. Ya. Joy bisa baca, silakan Joy. Nomor 2, Nabi Mika menggambarkan saat ketika banyak orang dari dunia akan berkata, oh ya, Mika 4 ayat
Nggak Mika ada ayatnya. Mika 4 ayat berapa itu? Mika 4 ayat Ayat 2. ayat 2. Oh ya, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ya, silakan Irma baca. Oke, saya baca ya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu ya. Supaya ia berjalan menempuhnya, berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan demi nama Tuhan kita untuk selamanya Kayaknya dan seterusnya. 4 ayat 2 dan 5 itu Iya, ayat 4. terakhir itu. Bagian Ayat, ayat yang terakhir itu ayat kelima itu kayaknya. ayat 5 ya. Ya, Biarpun, mana tuh, supaya ya. kita menempuhnya, ayat 5 itu, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Tuhan memanggil umatnya untuk berjalan dengan setia di jalannya. Ya, itu bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14, Raja-Raja 9 ayat 4, Amsal 10 ayat 9, Zakaria 3 ayat 7, dan ketika mereka menyimpang dari jalan, Tuhan memanggil mereka kembali. Nah, ini banyak yang hilang nih sebelah kiri. Bagian B-nya ya, arti jalan kehidupan. Bagaimana kekristenan disebut jalan? Kita lihat dalam Kisah 9 ayat 2, Kisah 19 ayat 9 dan 23, kemudian Kisah 22 ayat 4. Nanti saya akan coba lihat, ya saya perbaiki sebisanya. Dan jalan keselamatan, Kisah 16 ayat 17, pada awalnya dari pekabarannya pertama. Nah, yang pertama, Apolos telah diajarkan di jalan Tuhan dan menerima lebih banyak saat menjalaninya. Kisah 18 ayat 25 dan 26. Ya, arti jalan kehidupan. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengaitkan agama dengan berjalan, dan bahkan bahwa orang Kristen jangan hidup atau berjalan lagi sama orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus berapa itu nanti saya lihat ya. Yang ketiga, Rasul Yohanes menasihati kita untuk berjalan dalam perintah Allah dan dalam kasih-Nya, 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan yang keempat, Yesus menyatakan tentang dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bu Yohanes. Yohanes berapa itu? Ya. Ya, 3 Romawi, arti jalan kehidupan. Ini banyak hilangnya ini. Bagaimana kombinasi jalan, kebenaran, dan kehidupan merupakan 3 pilar utama dalam agama Kristen. Yang pertama, bahwa sejarah kekristenan dipenuhi dengan kemurtatan, pelecehan, penipuan, dan berkali-kali kekristenan mengambil rute yang berbeda dari jalan Kristus. Tetapi ini mungkin bukan berarti tidak ada jalan kebenaran yang harus diikuti. Yesus tetap jalan dan Dia menjanjikan kita bahwa jalannya adalah kebenaran dan bahwa itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yesus bukan hanya jalan, Ia juga seperti yang dikatakan tentang dirinya, yaitu gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Yang kedua, Yesus menjelaskan bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Termasuk dari kandang yang lain. Dalam Yohanes 10 ayat 16. Dan selanjutnya ia berkata bahwa ia adalah sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Ia akan memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku ya. Yohanes 10 ayat 28. Bahwa mengikuti Kristus di jalan kebenarannya
adalah satu-satunya jalan yang menuju kehidupan. Kisah 4 ayat 12. Meskipun sempit, tetapi jika kita memiliki cawan lebur, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk kehidupan. Dan gembala kita akan membawa kita ke, nah, itu hilang, nanti biar diperbaiki ya. Nanti saya perbaiki dulu biar tanya sama pendeta. Bagian D-nya, apakah arti agama dan bagaimana hubungannya dengan Alkitab? Konsep barat dan kata agama berasal dari bahasa Latin, re atau kembali, plus ligare ya, terhubung atau terikat, atau mengikat kembali atau terhubung kembali. Meskipun telah dikembangkan di lingkungan Kristen Barat, istilah ini juga masuk akal dari perspektif Alkitabiah dan dapat dihubungkan dengan pandangan Alkitabiah tentang agama sebagai jalan dan perjalanan. Ketika umat manusia mengambil jalan menuju kebinasaan, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Agama adalah proses di mana manusia dan Tuhan dihubungkan kembali. B. Tetapi bagaimana kita berhubungan kembali dengan Tuhan? Jika agama adalah jalan atau perjalanan, itu bukan fenomena yang tidak terpengaruh oleh waktu, sejarah seperti dalam mitologis pagan atau filsafat agama-agama. Sebaliknya, dalam pandangan Alkitabiah, agama atau rekoneksi kemanusiaan dengan keilahian adalah sebuah proses dalam ruang dan waktu. Bagian E, sementara agama adalah perjalanan pribadi dan sejarah. Apakah perbedaan agama kafir dan agama yang berdasarkan Alkitab? Yang pertama, agama kafir atau paganisme, manusia harus membuka jalan bagi diri mereka sendiri untuk menemukan jalan ke dunia para dewa, untuk mendapatkan bantuan mereka, untuk berhubungan kembali dengan mereka, atau untuk mencuri rahasia mereka atau rahasia kehidupan pribadi, kehidupan abadi. Yang kedua, agama Alkitabiah adalah sebaliknya. Tuhan sendirilah yang membuka jalan bagi kita. Dia datang kepada kita, berusaha untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali ke jalan kehidupan, untuk membawa kita kembali kepadanya. Bahkan dia sendiri menjadi jalan dan pembimbing serta gembala kita. Ia berjalan bersama kita melalui lembah, membimbing kita di perjalanan untuk senantiasa berhubungan kembali dengan Tuhan. Ini adalah agama Tuhan, agama kasih karunia. Kita tiba pada kesimpulan pelajaran ini. Yang pertama, kehidupan kita memiliki kehidupan Tuhan sebagai gembala yang memimpin kita melalui jalan yang berliku-liku. Sebentar di atas, sebentar di bawah, sebentar di padang yang berumput hijau, sebentar dalam lembah kekelaman. Namun Tuhan tetap adalah gembala kita. Amin. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala yang memimpin, menyediakan, melindungi kita agar tetap hidup dan berjalan dalam jalan yang benar. Yang ketiga, perjalanan kita adalah perjalanan iman. Dan kita harus percaya kepada gembala yang memimpin kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan membawa kita sampai tujuan, yaitu Kanaan Semawi. Amin. Amin. Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 143. Orang-orang yang pada akhirnya mendapat kemenangan akan mengalami masa-masa kebimbangan dan pencobaan yang hebat dalam hidup keagamaan mereka itu. Tetapi mereka haruslah tidak membuangkan keyakinan mereka, karena segala perkara ini adalah sebagian dari pendidikan dalam sekolah Kristus. Dan hal itu memang perlu untuk membersihkan segala kekotoran. Hamba Allah harus melawan serangan-serangan musuh dengan ketetapan hati, segala hujatan setan yang pedih, serta menyingkirkan segala rintangan yang setan akan taruh pada kita. Luar biasa. Ini ada kutipan lagi, Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 92 sampai 99.
Tetapi jikalau engkau selalu menengadah ke atas dan tidak memandang akan segala kesusahanmu, engkau nanti tidak akan menjadi cemas di tengah perjalanan. Dan dengan segera engkau nanti melihat Yesus mengulurkan tangannya, menolong engkau, dan engkau hanya perlu meletakkan tanganmu di dalam tangannya dengan penuh kepercayaan dan biarkan Dia memimpin engkau. Sementara engkau makin percaya kepadanya, engkau juga akan penuh. Engkau akan mendapat pertolongan dalam Kristus untuk mengadakan satu tabiat yang kuat, setimpal dan indah. Iblis tidak bisa meniadakan akibat terang yang bercahaya dari tabiat yang demikian. Allah sudah memberikan kepada kita pemberiannya yang paling baik, yaitu anaknya yang tunggal. Akan meninggikan kita, memuliakan derajat kita, serta menjadikan kita layak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Amin, luar biasa ya. Nah, pertanyaan dalam aplikasi kita yang bagian A. Apakah Anda sering meragukan Tuhan pada saat mengalami gelombang kehidupan? B. Bagikan pengalaman bagaimana Anda berada dalam lembah kekelaman. Bagaimana Tuhan melepaskan Anda dari suasana yang membahayakan tersebut. C. Pikirkan seorang yang senantiasa memusuhi Anda. Hiburan apakah yang Anda dapatkan dari gembala yang baik? D. Bagaimana Anda menolong seorang yang sakit terminal dan merasa Tuhan telah meninggalkannya? E. Apakah yang kita bisa buat dengan pelajaran ini pada minggu mendatang? Itu pertanyaannya. Ya, saya stop screen karena sudah habis. Ya, luar biasa ya pelajaran, dan tadi tulisan Ellen G. White saya sangat terharu, dan janji Tuhan yang luar biasa ya. Kita semua pasti mengaminkan. Nah, kita akan tiba pada tanya jawab, tapi yang akan menjawab itu belum masuk juga ya. Jangan tanya sama saya ya, saya cuma baca tadi. Oke, saya belum lihat di kolom chat pertanyaan yang banyak, baru ada satu dari Devi Lumantau ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ayat Yohanes 10 ayat 16 tentang ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini? Apakah domba-domba lain ini adalah mereka yang tidak mengenal hukum Allah? Berarti masih ada jalan bagi mereka walaupun mereka belum berada dalam kandang Tuhan. Nah, ini sebentar Pendeta Kuntaraf akan dijawab. Namun sambil menunggu Pendeta Kuntaraf, kalau ada di antara kita yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya persilahkan. Boleh langsung unmute yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sambil saya telepon pendeta ya, saya usahakan telepon. Silakan. Ada yang bisa jawab? Mungkin Pendeta Parhusip bisa. Ada kok kita sudah ada gambar? Ya. Siapa yang bisa? Siapa yang mau menjawab? Kalau ada pendeta, silakan pendeta di sini. Sambil saya telepon Pendeta Kuntara. Berdiskusi. Iya, boleh diskusi. Silakan. Saya pernah tahu ada kutipan tapi lupa ya terdapat di mana. Ada domba-dombaku di luar kandang. Itu tadi. Saya lupa terdapat di mana, tapi ada juga yang bilang, ada juga kutipan yang bunyinya gini, ada domba-dombaku di gereja Katolik. Pelajaran sekolah sahabat 2 tahun lalu kalau nggak salah. Apakah domba itu umat Tuhan? Apakah domba yang dimaksud itu adalah umat Tuhan? Nah, ini bagus juga nih. Silakan berdiskusi. Coba mungkin Bro Lexi boleh membantu menjawab. Saya pikir
domba yang ada di luar kandang kan. Jadi itu menurut saya bukan umat Tuhan, karena ayat selanjutnya dia sebutkan mereka itu harus dituntun ke dalam. Jadi menurut saya bukan umat Tuhan, walaupun dibilang domba. Karena harus dituntun ke kandang yang benar. Nah, itu mungkin pengertian saya. Terima kasih. Atau mungkin juga banyak umat Tuhan yang di luar sana mereka hidup benar dalam arti mungkin kalau mengikuti doktrin Advent belum, tapi mereka hidup benar artinya mereka adalah orang-orang yang baik. Ya. Nah itu Saya harus kasih contoh. dipertemukan. Silakan Ibu Evi. Saya kasih contoh di Sanger ada satu desa mereka menguduskan hari Sabat, tetapi bukan Advent. Kalau ditanya kenapa kalian menguduskan hari Sabat, tidak makan babi, apa segala macam, oh itu agama leluhur kami. Gitu. Setahu saya organisasi kita sudah dekatin, tapi berita terakhir saya nggak tahu apakah mereka sudah bergabung dengan gereja Advent atau belum, nggak tahu. Mereka cuma pakai Alkitab aja. Baru kitab nyanyi mereka masih yang kuno punya. Di Sanger itu, di Pulau Sanger, saya lupa Sanger apa. Pokoknya mereka cuma bilang kami agama Tuhan gitu aja. Jadi Oke. Tidak mungkin ada mereka nama. juga. Tidak ada nama, agamanya tidak ada nama. Iya, setahu saya ya waktu teman saya ketua daerah sana, Pendeta Yoga Welan, beliau sudah pernah mendekati mereka. Tapi mungkin soal itu ya, keuangan kali ya, mereka selama ini kan olah sendiri. Jadi mereka cuman ya di situ-situ muter-muternya atau bagaimana, nggak tahu. Tapi dari organisasi sudah pernah menyerahkan sekolah Sabat, lagu Sion, itu. Follow up-nya saya nggak tahu karena saya kan dari Uni Barat, itu kan Uni Timur ya, jadi saya kurang tahu gitu. Saya belum pernah nanya juga. Tapi kehidupan mereka ya iya, jam 5 api sudah dimatikan, nggak masak hari Sabat, gitu, nggak makan haram, mereka kasih perpuluhan, entah itu diolah bagaimana, saya juga nggak tahu. Mungkin menjadi itu juga pertanyaan umat Tuhan itu hanya orang Advent saja ataukah umat Tuhan itu semua orang? Semua orang. Jadi kalau Ada semua yang- orang, kalau semua orang berarti yang dikemukakan tadi berarti kita punya chance lah untuk dikasih Tuhan. Jadi kita nggak bisa, kalau itu kesimpulannya, jadi kita nggak bisa mengkotakkan, menyatakan kalau umat Tuhan itu hanya orang Advent saja. Atau ada pendapat lain? Bagaimana? Ya ada mereka yang di luar, itu yang di luar kandang, mereka mencari jalan masuk ke kandang. Seperti sekarang banyak sekali. Oh iya, di Jakarta juga ada kan di gedung Manggala Bakti. Mereka beribadah hari Sabat, tapi kalau saya tanya apa kalian Advent, katanya bukan. Iya. Cuman beribadah hari Sabat dan larangan-larangan mereka ya sama itu, tidak makan ini, tidak makan itu. Cuman bedanya mereka tidak punya roh nubuat. Mungkin Jadi pertanyaannya Dulu yang pernah saudara ada. tadi itu bagaimana kita ambil kesimpulannya? Untuk orang Advent atau agama Advent di luar ayat Alkitab itu adalah untuk juga semua orang. Kira-kira bisa jawab pertanyaan dia? Iya. Jadi pertanyaan dari Bapak Devi tadi belum terjawab ya. Mungkin saya bisa baca dalam Silakan. buku Roma pasal 2. Mungkin ini bisa sedikit menjawab. Roma pasal 2 ayat 14 dan 15 ya. Kalau yang punya Alkitab itu baca bersama-sama. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu
mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi ini mungkin yang disebut bisa termasuk dalam golongan domba-domba yang di luar kandang. Jadi mereka bukan termasuk di organisasi, tetapi mereka sendiri dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka tahu bahwa hukum Allah itu mereka bisa hidupkan. Seperti contohnya tadi, ada beberapa yang memelihara hari Sabat, tidak memakan makanan yang haram. Nah itu kan mereka tahu dari sini. Ya. Tapi mereka tidak ikut, belum masuk di organisasi. Tapi satu saat nanti, pada saat-saat terakhir, kalau kita baca dalam Matius 4, akan tiba saatnya nanti orang yang di dalam ini keluar, orang di luar itu ke dalam, masuk. Nah inilah mereka yang masuk itu. Nah kita jangan sampai kita yang di dalam ini keluar, bahkan menjadi penghalang untuk umat-umat Tuhan menjadi murtad. Nah ini jadi mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban kepada kita. Terima kasih. kalau dari bacaan ayat tadi sih itu udah jelas ya, ada domba-domba itu. Suaranya kok agak storing ya, Evi. Saya matiin ya karena ada mesin di depan. Ini dari Bapak Karol Lokulalan itu kurang bagus ininya. Jadi kalau dia nyalain bunyi apa? Storing tadi mungkin harus diperbaiki dari Pak Karol Lokulalan ya. Mungkin kabelnya atau apa. Oke, silakan lanjut Joy. Ya itu tadi. Mungkin itu bisa memberikan jawaban. Mungkin tadi ada pendeta udah keluar ya. Saya bisa bicara? Ya, silakan. Nah, kalau menurut saya itu ada domba-domba yang lain adalah orang-orang yang kita kan sekarang lagi adakan suara nyaring untuk sebab masih banyak orang yang ada di Babel. Kita panggil untuk masuk ke kita. Nah, mereka itulah yang domba-domba yang lain. Karena masih banyak sekarang ini masih berada di Babel. Dan kita kan ada terkenal dengan suara nyaring untuk memanggil mereka datang bersama-sama dengan kita di dalam satu kandang. Nah itu pengertian saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Karol. Gimana? Yang lain mau memberikan atau sudah terjawab Pak Devi? Ya, Pak Harjono silakan yang raise hand. Ya, di-unmute dulu Pak Harjono. Ya, saya mau bertanya. Kandang Tuhan itu satu atau banyak? Dan apa syarat-syaratnya? Tentunya ada syaratnya yang masuk di dalam kandang Tuhan. Ya, seperti kandang domba, tidak semua domba akan masuk ke kandang domba. Kadang-kala domba yang nakal dia tidak masuk. Nah, bagaimana? Nah, ini pendeta nih, udah Mas bisa Mas. Bu Peggy. Iya, ini pendeta Kuntaraf sedang berusaha untuk bisa masuk. Aha. Ya, bagaimana Pak? Bu Peggy. Jadi tadi pertanyaan di WhatsApp itu domba yang di luar, ayatnya ditulis separuh, ya tidak lengkap. Jadi jawabnya sebenarnya domba-domba itu harus kutuntun, ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kalau banyak sebenarnya yang sudah seperti Advent, ya tugas kita menuntun mereka, just convert.
tugas kita menuntun mereka untuk menjadi satu bendera dengan kita. Karena mereka itu sudah seperti Advent, tidak pelihara Sabat, tidak makan babi, dan semuanya. Ayat 16 itu mengatakan, itu tugas kita menuntun mereka menjadi satu kawanan dan satu gembala. Jadi itu tugas kita. Kalau ada seperti itu di Minahasa, di Jakarta ada seperti itu. Pernah staf saya, ada manajer saya, dia pemelihara hari Sabat, tapi dia bukan Advent. Ya, nah inilah tugas kita untuk membawa mereka ini menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Jadi itu tugas kita sekarang ini. Ya, dan sekarang saya tersambung dengan Pendeta Kuntaraf, tapi beliau melalui handphone, jadi suaranya aja akan terdengar ya. Nah, Pendeta Kuntaraf, coba tes suara, boleh bersuara? Halo, kedengaran? Testing. Kedengaran. Iya, coba Pendeta boleh dijawab pertanyaannya tadi tentang ada lagi domba-dombaku yang lain itu, ya itu apa mereka masih belum berada dalam kandang Tuhan? Berarti masih ada jalan bagi mereka yang walaupun mereka belum berada dalam kandang Tuhan. Gimana tuh Pendeta? Oh, sudah pasti. Ya. Kita dapatkan bahwa masing-masing itu orang boleh berjalan sesuai dengan terang yang ada padanya. Oke. Jadi kalau kita baca misalnya di dalam buku Roma pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Dan bagaimana mereka di dalam kata hatinya, maka mereka juga bisa mendapatkan akan keselamatan. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa hanya dari gereja Advent saja yang berada dalam kandang yang benar. Artinya masih ada kemungkinan dari kandang yang lain yang bisa mendapatkan keselamatan. Namun adalah tanggung jawab kita untuk coba membimbing mereka untuk akhirnya betul-betul mengikuti akan suatu ajaran yang benar. Kalau lihat kepada Wahyu pasal 18 ayat 4, jelas katakan, keluarlah hai umatku. Jadi ada umatku ya, dari mana ya? Dari kegelapan. Yaitu dari kelompok yang lain ya. Jadi come out of my people dari mana ya? Dari di macam kandang yang lain yang perlu dipanggil keluar. Oke? Iya. Oke, terima kasih. Gimana, ada pertanyaan yang lain mumpung signal lagi bagus? Pastor Kuntaraf. Jadi how to distinguish between among people itu umatku dengan bukan umat lain? Apakah tergantung kepada join organisasi? Bagaimana bisa membedakan itu umatku dengan bukan umatku? Gimana Pendeta? Tuhan adalah yang mempunyai kerinduan untuk mengikuti akan suara Tuhan sesuai dengan terang yang ada padanya. Tidak selamanya langsung itu adalah satu organisasi, ya. Tetapi kita mengetahui bahwa kita mempunyai suatu terang yang terakhir, oke? Jadi ada terang, ada umat Tuhan di sepanjang zaman, oke? Jadi sebut umat Tuhan. Misalnya Tuhan memberikan terang kepada Martin Luther. Apakah Martin Luther umat Tuhan? Oh iya, dia mengikuti sesuai dengan terang yang ada pada dia. Ya. Jadi yang bukan soal organisasi, ya, tetapi adalah sesuai dengan terang yang ada padanya, organisasi ya, in the last days, and then we know the truth, okay? Sesuai dengan organisasi diberikan pada akhir zaman. Tetapi ya masih begitu banyak sekali orang yang mengenal Tuhan, mengikuti suara Tuhan walaupun bukan anggota gereja Masehat hari ke-7.
Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi Pak Harjono itu, Pak Harjono. Ya, Pak Harjono boleh diulangin lagi pertanyaannya Pak Harjono. Ya, saya tanya mengenai kandang yang benar. Apakah ada kandang yang lain? Apa kandang yang benar itu hanya satu? Terus, apa syaratnya masuk ke dalam kandang yang benar? Tentunya ada syaratnya, tidak sembarang masuk ke dalam kandang yang benar. Iya. Oke. Gimana? Iya, silakan Pendeta. Apakah kebetulan saya sampai di sini jadi tidak jelas ya. Jadi apa Saudara Harjono? Apa syaratnya masuk dalam kandang yang benar? Iya, betul. Apa syaratnya masuk dalam kandang yang benar gitu? Karena kan nggak semua orang, misalnya kandang sapi, kan hanya sapi aja, gitu ya Pak Harjono ya? Iya. Kadang-kala kan apa namanya, ada satu kandang gitu kan. Tentunya orang-orang yang berhak masuk kandang itu adalah orang-orang yang syarat-syaratnya memang diperuntukkan untuk masuk kandang itu. Lalu domba-domba yang nakal ini tentu kadang-kala nggak akan mau masuk ke dalam kandang yang benar walaupun sudah disediakan kandang yang benar. Gitu. Jelas nggak Pendeta? Baik, kita mengetahui bahwa banyak sekali domba-domba yang nakal, ya. Tetapi bukan berarti bahwa yang nakal itu akan nakal terus, ya. Banyak domba yang harus dilatih untuk betul-betul akhirnya masuk di dalam satu kelompok yang benar, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang itu harus benar, artinya baik, baru diterima oleh Tuhan. Tuhan itu menerima sebagaimana kita adanya. Kita ambil saja masuk dalam gereja. Di gereja kita apakah semuanya sudah benar? Ya, mereka itu mempunyai kelemahan-kelemahan. Oke, jadi kelemahan-kelemahan itu bukan merupakan suatu berarti bahwa mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Oke, mereka bisa datang kepada Tuhan sebagaimana adanya, namun dengan datang kepada Tuhan, maka itu akan ada suatu reformasi atau perubahan hidup di dalam hidup mereka. Oke, jadi lebih dekat kepada Tuhan, maka kita makin lama makin berubah. Jadi syarat, kalau dikatakan syarat itu yang sangat penting adalah willing to be willing. Oke, yaitu dia artinya rela untuk siap dipimpin oleh Tuhan. Oke, tetapi kadang-kadang kita dapatkan akan domba yang nakal yang selalu mau jalan sendiri. Nah, peranan daripada domba adalah untuk mencari dia akan domba-domba ini supaya domba-domba ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya syaratnya adalah siap untuk menerima kasih karunia Tuhan, ya. Dan kita harus berhati-hati dengan istilah syarat. Artinya syaratnya. Kenapa? Nanti kita akan menjadi orang yang legalis, oke? Jadi orang yang harus sudah menurut hukum Tuhan itulah yang masuk di dalam yang betul-betul sudah tiba di kandang. Tetapi di dalam kandang masih kita dapatkan orang-orang yang masih melakukan berbagai macam permasalahan. Kenapa? Sebab Tuhan masih bekerja dalam hidup kita masing-masing. Jadi kalau katakan syarat yang seharusnya adalah syarat kesediaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Oke. Mungkin saja menyimpang, mungkin jatuh, tapi dia siap untuk bangun kembali. Ya. Jadi kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Bukan berarti dia sudah sempurna, bukan berarti dia harus sudah menurut semua hukum Allah, tetapi ya Tuhan memanggil kita semua untuk dibimbing senantiasa supaya kita boleh makin lama makin menyerupai akan tabiat Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih. Sudah menjawab ya Pak Harjono ya? Jadi Iya. kerelaan untuk Iya. masuk ke dalam kandang yang benar Iya. ya. Oke, kita masuk kepada ada 2 yang raise hand. Ibu Femi Idrus, boleh di-unmute Bu, silakan. Ya, terima kasih. Ini menurut pengalaman, pernah tahun 80 atau 85 itu di General Conference. Mereka ada beberapa orang yang dari Ostblok, Eropa Ostblok. Mereka biar hari Sabat, bayar perpuluhan, mereka kumpulin itu perpuluhan sampai berapa tahun. Jadi terus akhirnya mereka diundang oleh General Conference untuk datang ke General Conference. Saya lupa itu 85 atau 80. Jadi itu itu mereka yang di luar kandang itu masih banyak. Dan mereka tidak bisa kita abaikan kalau mereka datang ke kita. Oke, Ibu Femi. Pada tahun 85 saya rasa pada waktu atau 95 ya. Ya, betul lah, sudah lupa. Sudah lama sih. 95 pada waktu pertemuan Utrecht. Kalau bukan di Utrecht. Bukan di Utrecht. Pokoknya di Amerika. Ya, di negara mana, artinya di kota apa? Beda di Dallas atau di mana itu? Pokoknya itu orang tua, dia duduk di wheelchair. Kalau di Dallas tahun 80. Ya, itu di Dallas 80. Oke. Jadi kembali sampai sekarang kita mengetahui bahwa ada yang kita sebutlah di luar daripada gereja Masehi Advent ke-7 yang mencari akan kebenaran. Jadi kita bisa dapatkan bahwa tidak selamanya harus berada dalam satu organisasi kita, ya, tetapi ya adalah tanggung jawab kita untuk coba menjangkau mereka supaya lebih mengenal akan kebenaran. Oke, baik, kita lanjutkan ini Pak, ini Samros, Pak boleh buka videonya? Iya. Selamat sahabat Ibu Peggy, minta maaf saya tidak bisa buka apa ini. Oke, silakan pertanyaannya Pak. Mungkin saya bukan pertanyaan sih, pada dasarnya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pendeta Kuntara, bahwa domba-domba itu bukan hanya anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Pada dasarnya saya setuju. Jadi saya punya pendapat begini, apa yang ditulis oleh Daud di Mazmur 23 dan juga Yohanes dalam Yohanes pasal 10, kita harus percaya bahwa dua hamba Tuhan ini pasti mempunyai satu pengertian yang Tuhan berikan sama. Di dalam memberikan gambaran kepada umat manusia ini tentang Tuhan, maka menggunakan analogi seorang gembala, bahwa Tuhan itu gembala. Saya pikir di pelajaran sekolah sahabat sangat jelas bahwa gembala itu adalah simbol yang digunakan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru untuk menyatakan tentang Tuhan kita, gembala. Sedangkan umat manusia, ini saya mau garis bawahi untuk menekankan Pendeta Kuntara punya penjelasan tadi. Umat manusia atau ciptaan, umat ciptaan itu adalah domba-domba. Domba-domba. Jadi sama antara Daud dengan Yohanes, walaupun di dalam Mazmur 23 itu saya pribadi melihat domba-domba yang mau digambarkan selain dirinya dia sendiri sebagai orang berdosa, Daud, tapi dia mau gambarkan juga tentang umat pilihan bangsa Israel, ya, bangsa Israel itu di pelajaran sekolah sahabat sangat jelas dibagikan itu. Jadi buat saya pribadi Yohanes 10 ayat 16 tadi saya buka dulu sebentar ya. Ada ku di sini kita sudah tahu ini Tuhan. Domba-domba lain
Ya, artinya umat umat manusia, umat ciptaan Tuhan itu bukan hanya orang Advent, tapi seluruh dunia ini. Oke. Ya, domba-domba itu, orang-orang itulah kalau boleh saya katakan harus di situ ada tuntun. Dan mereka akan mendengar suaraku sehingga nanti mereka akan menjadi Pak, suaranya hilang-hilang. dengan satu gembala, Ya. Gembala Iya. bersama Oke. Pendeta Kuntara, bukan saya, bukan Ibu Peggy. Halo? Ya. Halo? Ya. Oke, Ya. jelas ya? Ya, oke, jelas Pak. Jadi- Tadi sempat hilang-hilang. Oke. Oke. Ini penambahan ya Pak ya? Iya, penambahan saja. Iya. Jadi Oke, boleh supaya dipersingkat Pak? ya, supaya menjadi satu kawanan. Tadi dipakai istilah menjadi satu kandang. Iya. Dikatakan itu Tuhan yang tuntun dengan mendengar suaranya. Artinya kalau saya punya pemikiran begini, penafsiran saya Yohanes 10 ayat 16, kita hanya bisa menuntun orang berdasarkan kebenaran Alkitab saja. Tidak memandang dia dari gereja mana. Yang penting kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki, termasuk hari Sabat, termasuk soal yang lain-lain itu. Ya. Jadi saya pikir tadi Bapak Joy itu ya sudah dikutip lagi sama Pendeta Kuntara tadi yang Roma pasal 2 itu. Jadi saya pikir itu saja bahwa domba-domba itu ini kita tidak bicara tentang denominasi. Karena apa? Kalau bicara denominasi, bagaimana waktu Yohanes tulis ini? Apakah dia orang Advent? Kan bukan. Dia bukan orang Advent kalau mau ditanya denominasinya. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Iya, ini 2. Pendeta ada 2 nih. Oh, pakai itu. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Pendeta ganti nomor telepon. Iya, pendeta, sebentar. Ya, terima kasih untuk tambahan tadi. Dan ini ada. Ya. Ya, oke. Iya, pendeta. Terima kasih Pak Sampros untuk tambahannya. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Bantu Sinaga. Apa arti cawan dan apa arti cawan lebur? Dan apa juga arti cawan lebur gembala? Sudah tadi. Nih, ini yang tadi. Ini baru nih Pak Bantu Sinaga. Ya. Mungkin belum hadir pada waktu itu. Jadi kalau sesuai dengan tulisan pelajaran pada hari ini dalam bahasa Inggris itu adalah the suffering of Christ. Ya. Jadi ini berbicara mengenai masalah penderitaan. Oke. Ini adalah penderitaan daripada gembala. Ya. Jadi penderitaan pada Kristus sebagai gembala. Ya. Jadi cawan lebur sebetulnya adalah cawan, kan ada cawan pahit ya, gambaran daripada cawan ya adalah menggambarkan tentang sesuatu yang dialami oleh seseorang. Makanya ingat waktu Yesus di Getsemani ya, dia coba berdoa dan katakan kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Okay. Jadi cawan ini membicarakan tentang masalah hal yang dapat dialami seorang yang harus minum ya, artinya dialami. Tetapi lebur yang dimaksudkan itu adalah sebetulnya seorang dilebur untuk diperbaharui, misalnya seperti emas kan harus dilebur untuk melihat kemurniannya. Nah, jadi itu seperti dibakar ya, dilebur ya. Nah, tetapi kalau lihat kepada itu saya tidak tahu bagaimana sampai menggunakan istilah cawan lebur ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah penderitaan yang dialami oleh seorang gembala. Itu mudah-mudahan itu bisa menolong mengenai pengertian daripada lebur di situ. Oke, terima kasih. Ya, sudah menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Duma Tamban Nayawan. Seberapa pentingkah domba di luar sana untuk masuk dalam satu kandang?
Ini kenapa jadi pembahasan tentang kandang ya, di luar kandang ya. Ini tentang pimpinan Tuhan juga sebenarnya harus ada yang bertanya juga ya, mungkin ada yang meragukan pimpinan Tuhan ya sesuai dengan pelajaran kita. Tapi silakan pendeta bisa dijawab. Dan setelah menjawab ini Pak Maksa ya, sebentar. Pak Maksa Marpawong mau bertanya. Silakan pendeta. Oke, setiap orang itu mempunyai terang yang dimilikinya, ya. Namun kita mengetahui bahwa terang itu makin lama makin banyak. Artinya Tuhan coba membawa kita kepada terang yang lebih besar, oke, supaya kita masih mengetahui akan kebenaran. Jadi disebutkan ada banyak kandang, oke. Tetapi mungkin saja kandang itu tidak membawa kepada suatu kebenaran yang sempurna. Oke. Nah, tiap-tiap kandang atau kita sebutkanlah tiap-tiap gereja itu mempunyai kebenarannya. Ya. Namun ada kebenaran yang Tuhan makin lama makin berikan, ya, dan kita harus mengikuti akan terang yang diberikan kepada kita sesuai kepada masanya. Jadi pergerakan pada pada pertengahan abad yang ke-19 itu adalah suatu pekabaran yang kita sebutkan dengan pekabaran 3 malaikat yang merupakan suatu pekabaran yang terakhir ya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimana pentingnya untuk datang kepada kandang itu adalah suatu perkara yang sangat penting, sebab sementara mereka itu punya kebenaran, ya, namun kita dapatkan adanya suatu kebenaran yang masih terbatas dan Tuhan menghendaki dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali kita makin lama makin mengerti akan kebenaran tersebut, ya. Jadi kepada terang yang sempurna. Jadi itulah sebabnya sangat penting bagi orang-orang itu dari berbagai macam kandang yang dapat membawa kepada terang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berikan di akhir zaman, ya. Sebab ada saja mungkin gembala-gembala yang lain telah akan mengajarkan satu perkara yang tidak sesuai dengan gembala yang baik, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, ya. Jadi apakah tidak penting bagi mereka untuk kita mengajarkan kepada mereka supaya memasuki pada kandang yang benar? Itu adalah sangat penting. Oke. Oke, terima kasih pendeta dan semoga menjawab ya. Kembali ini Pak Maksa Marpaung. Silakan Pak di pertanyaannya. Pastor Kuntara, ada 3 pertanyaan yang bisa mungkin bagikan di sahabat school saya. Yang pertama ialah, apakah dalam hidup ini kita harus mengalami suffering, khususnya umat Tuhan? Kedua, apakah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan mengalami suffering lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan? Yang terakhir, di dalam Mazmur dikatakan ada ayat tadi sudah dibacakan oleh Ibu Peggy, ada malapetaka dan tidak akan menimpamu, malahan kamu hanya menonton. Pertanyaan, apakah Alkitab itu salah atau bisa diinterpretasikan yang berbeda? Kalau ada orang, khususnya gembala atau pendeta mengalami sakit, contohnya COVID, mereka jadi mati. Apakah kita katakan kepada mereka, wah kamu ini sebenarnya dan lain-lain, sehingga kita bisa membuktikan Alkitab itu tetap benar. Kita tidak akan, penyakit itu tidak akan menimpa, malah kita menonton. Kira-kira begitu pendeta. Atas jawabannya, thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan pendeta, jelas nggak pertanyaannya? Yang pertama dulu yang saya langsung ingat, ya. Oke, jadi apakah kita harus mengalami suffering? Oke, ya jawabnya ialah, ya, masing-masing itu mempunyai pengalaman yang berbeda. Oke, kita ambil contoh, ya, mungkin ada perbedaan pengalaman antara Daud dengan Salomo. Bayangkan, Daud itu mengalami banyak sekali naik turun, ya, mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan,
jadi mengalami apa sebutkanlah suffering ya sebagai gembala, kemudian dikejar-kejar oleh oleh Raja Saul, dia mengalami suatu suffering, oke. Tetapi tidak semua orang mengalami suatu suffering seperti misalnya Daud, anaknya sendiri Salomo, dia kan dilahirkan bapaknya sudah jadi raja, oke. Jadi kira-kira suffering apa yang dia alami? Tetapi dia mengalami tantangan yang berbeda. Jadi suffering itu mungkin bukan secara makanan, secara fisik, tetapi suffering oleh pelanggaran yang dialami. Ya. Yaitu oleh sebab ia akhirnya kawin dengan banyak sekali wanita yang penyembah berhala, akhirnya dia ikut jejak mereka dan dia ikut menderita, ya, menderita. Jadi suffering itu tidak selamanya harus fisik, tetapi bisa saja mental. Tetapi yang jelas semua orang akan mengalami suffering dalam tingkatannya yang berbeda. Mungkin mental suffering, mungkin itu adalah physical, mungkin adalah emotional, ya. Banyak hal-hal atau sosial, ya, tetapi suffering adalah sesuatu perkara yang berguna di dalam menguji kita punya tabiat, oke. Jadi suffering adalah satu hal yang berguna. Nah, ada dua penggodaan yang artinya kita sebutkanlah ujian, ya, dua ujian. Kenapa itu ujian? Pertama adalah poverty, ya, mungkin kemiskinan, tetapi mungkin juga prosperity, ya. Jadi kalau seorang itu seperti pengalaman daripada si Ayub, oke, Ayub itu dicobai, ya, dua-duanya. Jadi dia menang pada saat dia kaya raya, tetapi dia menang juga pada saat dia miskin, sakit, penyakit, dan sebagainya. Jadi dia tetap menang dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Oke. Jadi suffering, something that people need to experience, but it is not always physical. Okay, it is not always poverty, tetapi mungkin juga dalam bidang-bidang yang lain. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada, can you repeat the question, Naksa? The second question, apakah orang yang bergantung kepada Tuhan itu more suffering dengan orang yang tidak bergantung kepada Tuhan? Contoh ada orang selalu berkata, wah dia nggak mengikut Tuhan tapi sukses di bisnis, gemuk-gemuk, lot of everything, dibandingkan orang yang kasih perpuluhan, hari Sabat datang, dan lain-lain. Ya, oke. Silakan pendeta. Memang orang-orang yang kita harus ingat apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-31, ya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan yang lebih besar daripada kekuatannya. Jadi dengan demikian orang yang lebih kuat mempunyai iman, maka pencobaannya itu bisa lebih besar, ya. Orang yang paling besar dicobai adalah siapa? Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus itu punya iman yang kuat, sangat bergantung kepada Tuhan, maka penggodaannya itu dapat lebih besar, ya. Tidak ada penggodaan yang lebih besar yang dialami oleh manusia seperti yang dialami oleh Yesus, yaitu bagaimana supaya ia tidak menggunakan akan keilahiannya untuk kepentingan diri sendiri. Oke. Jadi lebih besar iman seseorang, maka pencobaan atau sufferingnya itu bisa lebih besar. But remember, suffering is not always physical. Okay, it is not always talking about poverty, ya. Tetapi mungkin mental suffering. Okay, kemudian mungkin adalah emotional. Mungkin seperti kematian Yesus di kayu pala, itu lebih banyak daripada physical suffering, yaitu tusukan daripada paku-paku di tangan atau di kaki. More than that, it was apa yang disebut
mental dan emotional suffering di kayu palang. Dia merasa terpisah daripada Bapaknya yang di surga. Itu adalah satu penderitaan yang Yesus lebih besar alami daripada dia punya physical suffering. Oke. Jadi kalau katakan orang yang bergantung kepada Tuhan bisa lebih besar, ya, it is correct, ya. Sebab orang tidak akan dicobai lebih besar daripada lebih besar daripada kekuatannya. Jadi lebih kuat seseorang, maka pencobaan itu bisa dapat lebih besar. Oke. Yang ketiga, ya, itu mengenai masalah mungkin pendeta COVID kemudian apakah itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Kita harus mengetahui, ya, memang orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan suatu perlindungan, ya. Tuhan, kalimat Alkitab yang dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik itu adalah benar, tetapi jangan lupa, ya, bahwa gembala yang baik itu juga beserta dengan kita pada saat kita berjalan di dalam ada dalam lembah maut sekalipun. Ya, artinya, ya, we can feel God's presence, okay, in our difficult time, ya, termasuk dalam menghadapi akan kematian. Ya. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman yang hampir mati, okay, hampir mati. Tetapi kenapa saya tidak merasa takut pada waktu itu? Ya, saya tidak merasa susah sampai perawat-perawat itu justru karena heran, ya, rupanya orang Advent begini, ya. Kenapa? Temperatur saya sudah 105 Fahrenheit, 41 derajat Celcius. Ya. Tekanan darah saya sudah 70 40. Oke. Namun tetap tenang menghadapi. Kita percaya kepada Tuhan, what will be. Ya. Jadi bukan berarti bahwa orang artinya pendeta itu kalau sakit dia tidak akan dapatkan kematian. Oh tidak, semua orang akan mati, ya. Tetapi, ya, kita bisa menghadapi akan kematian dengan penuh ketenangan. Ya, percaya Bapak, ya, Tuhan tetap menyertai kita dalam segala situasi. Ya. Itu pengalaman yang sangat penting daripada pelajaran kita ini, ialah bahwa kita bisa mengalami akan berjalan di dalam lembah maut sekalipun, tetapi tidak takut bahaya. Ya. Artinya tidak takut. Kenapa? Sebab kita tahu Tuhan beserta dengan kita sampai kepada terkatakan dikatakan bahwa sesungguhnya, ya, kemurahan belakangan menyertai aku sampai di di perjalanan di rumah Tuhan itu. Aku ke dalam rumah Tuhan itu berbicara bukan hanya rumah Tuhan di dunia ini, tetapi di surga nanti. Ya. Jadi Tuhan memimpin kita sampai di surga, tetapi bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian. Kalau kita sakit bukan berarti kita harus selalu sembuh, tetapi kita bisa mempunyai ketenangan, damai sejahtera, walaupun di dalam masa sakit sekalipun. Amin. I hope I have. Thank you. Ya. Thank you. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan dan luar biasa pendeta sudah menjawab. Sebelum yang resign 2 orang lagi nih, saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat dari Happy Hitipio. Bagaimana cara memberikan Saya bisa pasang video, ya. Bisa pasangkan videonya. Pasang video di mana? Di saya punya ini supaya saya lihat juga what is going on. Oke, sebentar. Jadi Iya. bisa nanti Oke. Iya. Bisa lihat ya pendeta ya. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memberikan hiburan dan memberikan dorongan kepada orang-orang untuk melewati krisis iman dalam era global ini? Karena baru cobaan sedikit sudah bersungut-sungut. Seperti kurang percaya Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Oke. Kita akan merasa bahwa segala tantangan hidup itu sama sekali tidak berarti
kalau kita bandingkan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Oke. Jadi caranya ya, kembali ada sebuah ayat ya, mengatakan pandanglah kepadaku ya, itu Yesaya 45 ya, ayat 22 kalau tidak salah ya. Jadi pandanglah kepadaku ya, maka kamu akan diselamatkan. Jadi memandang kepada Tuhan, kemudian kita dapatkan dalam buku Ibrani dan sebagainya menyebutkan tentang pandanglah ke Yesus. Jadi memandang akan Tuhan ya, yang juga menderita bersama dengan kita. Dan bukan hanya itu, dia menderita lebih banyak daripada apa yang kita alami. Jadi penderitaan daripada Yesus. Ya, bagaimana ia dipaku, bagaimana ia harus mendapatkan apa namanya itu cemeti yang cemetinya itu ujungnya itu dari logam ya, dan juga dari apa tulang-tulang yang patah ya. Bagaimana Yesus sekali cemeti itu maka dagingnya pun tercopot ya. Bayangkan Yesus alami itu semua sampai kepada mendapatkan bangunan diri, bagaimana ia mendapatkan apa namanya disalibkan, dan setiap menarik nafas ya itu pada saat dia keluarkan nafas, maka itu merupakan satu penderitaan yang sangat. Tapi dalam keadaan yang demikian dia masih berkata, ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi kalau kita mengalami suatu penderitaan, ya coba bandingkanlah dengan penderitaan Yesus, maka kita akan merasa ini biasa saja. Jadi kalau kita lihat, jadi kita dikritik, baru dikritik ya, belum diludahin, belum dicemeti. Jadi kalau kita sudah bandingkan dengan pengalaman yang dialami oleh Yesus, maka kita akan katakan semua itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Jadi bagaimana untuk menghiburkan dan memberikan kekuatan? Kembali ajaklah orang pandang kepada Yesus yang telah mati untuk kita, ya. Maka kita akan dapatkan hiburan dan kekuatan. Dan samping itu, ya, kemudian satu hal yang dapat menguatkan adalah Wahyu 21 dan Wahyu 20, ya, di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita diingatkan misalnya melalui Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah akan aku juga. Jadi salah satu ayat, ini saya untuk khotbah besok. Alright, misalnya di dalam Yesaya 26 ayat yang keempat, ya, percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi mungkin kita alami kesulitan, tetapi Tuhan beserta kita. Makanya kita dapatkan bahwa walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman itu apa? Ya, itu sama seperti kalau orang itu sudah koma, mau mati. Ya, jadi walaupun kita sudah koma, mau mati sekalipun kita tidak takut. Tuhan beserta dengan aku. Amin. Oke, iya. Sementara waktunya sudah lewat 9 menit. Kepada Pak Marbun dan Joy yang resen, tolong pertanyaannya yang singkat, jangan panjang-panjang ya. Pegel juga nih pegang handphone. Oke, silakan Pak Marbun. Selamat malam Pak Pendeta Kuntara. Sebentar, saya ambil kacamata saya. Pertanyaan saya ialah, tolong statement saya ini dibenarkan. Benarkah cawan yang diartikan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini organisasi kita? Yang kedua, saya sangat yakin dengan tulisan Roh Nubuat Ellen G. White di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, gereja kita diorganisasi, ya, gereja kita diorganisasi menjadi gereja Masih Katolik ke-7 supaya teratur. Ya, supaya teratur. Jadi dan inilah kandang itu. Saya sangat yakin inilah kandang itu. Itulah sebabnya kalau masih ada yang mengenal
Tuhan, tapi di luar kandang itu, kita wajib membawa ke dalam kandang itu. Terima kasih Pak Tentara. Oke. Ini. Yang dimaksudkan itu ya, bagian yang pertama itu tentang jalan itu, toh, maksudnya jalan itu adalah gereja Advent, itu maksudnya? Ya, jadi apakah cawan yang kita pelajari sekarang ini adalah organisasi Masehi Advent hari ke-7? Itu yang saya maksud. Baru saya sangat yakin itu karena di dalam buku peristiwa akhir zaman tulisan Nyonya White mengatakan gereja Masehi Advent hari ke-7 diorganisir supaya umatnya teratur. Jadi berarti itu adalah kandang yang benar dan boleh dikatakan the remnant church. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Oke, itu udah benar tuh. Organisasi itu dibentuk untuk berbagai macam tujuan. Oke. Ya, untuk segala sesuatu teratur dalam hal apa? Oke, dia punya ajaran harus sesuai dengan ajaran daripada Alkitab dan Roh Tuhan. Itulah sebabnya maka organisasi diperlukan untuk melihat ajaran mana yang benar atau ajaran yang salah. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana supaya untuk mempromosikan supaya pekabaran itu dapat dikabarkan ke seluruh dunia, maka diperlukan suatu organisasi. Ya, kalau tidak ada organisasi, masing-masing itu akan mengajarkan semaunya saja, dan kemudian kadang-kadang orang tidak mau mengabarkan hanya di gerejanya saja. Oke, jadi perlu perencanaan untuk ke seluruh dunia. Kita perlu untuk mempunyai fundamental belief. Kemudian kita coba mencetak akan bahan-bahan, kemudian untuk menentukan mana yang harus didisiplin, mana yang tidak. Jadi semua itu adalah terbentuk di dalam melatih pengerja, mengabarkan keluar dan sebagainya. Baik, saya percaya bahwa dengan sesuatu pekabaran yang khusus yang Tuhan berikan melalui pekabaran sesuai dengan Alkitab dan Roh Tuhan. Oke. Namun satu perkara yang kita harus ketahui, bukan berarti bahwa harus masuk dalam gereja Advent baru seorang itu selamat ya. Keselamatan itu adalah oleh sebab Yesus Kristus, dan banyak orang yang belum mengenal akan organisasi kita ya, yang mungkin akan mendapatkan keselamatan oleh sebab mereka itu tidak sempat mengenal akan organisasi kita. Oke. Namun ya, Tuhan akan tetap memanggil akan Tuhan dari berbagai macam kandang untuk datang kepada organisasi kita di akhir zaman ya, untuk menerima akan kebenaran, dan itulah pekabaran 3 malaikat yang kita kabarkan. Amin. Oke, terima kasih Pendeta. Lihat jempolnya dari Pak Marbun. Selanjutnya Joy, silakan. Pertanyaan saya itu sepertinya memang Roh Kudus menuntun kita. Jadi pertanyaan saya ini nyambung dari pertanyaan dari Bapak Saudara Maringan. Ciri khas aku enggak suara yang ini. Ya, oke, lanjut. Apakah yang di kandang itu, ini saya ingin memastikan, kalau kita orang bertanya, ciri-ciri khas yang domba yang di kandang itu apa? Kalau kita jawab dalam Wahyu 12 ayat 17 bagian akhir dikatakan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah itu ciri daripada kandang itu, yaitu organisasi itu? Itu aja pertanyaannya Pendeta. Terima kasih. Oke, jelas Pendeta? Itu adalah 2 kata yang sangat penting ya daripada umat Tuhan di akhir zaman. Tetapi bukan hanya itu, kita harus ingat juga kepada Wahyu 14 ya ayat 12 ya,
Jadi di situ panjang artinya kesabaran orang saleh dan mempunyai dua tanda, yaitu apa? Menurut segala hukum Allah dan juga keiman kepada Yesus. Sedangkan kalau yang di dalam itu berbicara mengenai kesaksian Yesus, dan kesaksian Yesus itu menurut Wahyu 19 ayat 10 adalah roh nubuat. Tetapi harus ingat juga tentang tanda di dalam Wahyu 14 ayat 12, oke, yaitu ya iman kepada Yesus Kristus. Ini berbicara bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia. Dan kemudian bukan hanya itu saja, kita harus lihat bahwa Wahyu 14 itu ya ayat 7 sampai 11 itu berbicara mengenai masalah pekabaran 3 malaikat. Jadi umat Tuhan di akhir zaman adalah umat Tuhan yang mengabarkan tentang malaikat itu Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Itu adalah keselamatan melalui kasih karunia. Oke, tetapi juga harus menurut akan hukum Allah. Tetapi juga harus ingat bahwa mengabarkan tentang kehukuman, ya, Oke. yaitu pekabaran tentang kehukuman di akhir zaman, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan hanya dua tanda itu saja, tetapi ada hal yang merupakan suatu tanda-tanda yang lain yang menjadi umat Tuhan di dalam Alkitab yang kita bisa lihat melalui Wahyu pasal 14. Oke. Terima kasih banyak. Baik. Sudah menjawab ya? Ya. Oke. Baik, waktu kita sudah lewat 17 menit. Ya, baik, dengan keadaan yang sekarang puji Tuhan tetap berjalan lancar ya. Walaupun ada sedikit masalah, jadi kita percaya Tuhan memimpin kita juga ya, menuntun kita. Walaupun pendeta Kuntara jauh ya di jalan. Nah, kita akan akhiri pertemuan ini karena PR saya masih banyak. Saya harus membuat recording ini, mengirimkan di grup dan juga bahannya. Dan lumayan ini megangin handphone nih supaya pendeta Kuntaraf bisa lihat kita semua. Oke, kita akan tutup pertemuan ini. Ya, ada Bapak Leksi Dimpudus, boleh tutup dalam doa, silakan. Sorry, jangan lupa itu pokok doa tadi yang pray request tadi. Iya, ada Pak Leksi, boleh lihat di kolom chat. Terus tambahan juga prayer. KKR wilayah 8 tadi yang apa? Nggak ada di chat tadi. Ya, silakan tolong dibacakan, diingatkan, Joy. Ya, dari Kedisakul tadi minta didoakan KKR di wilayah 8 di mana Sabat depan besok akan ada baptisan di Jemaat Anggrek Tanjung Priuk. Tolong didoakan. Ada 8 jiwa kayak tadi yang akan dibaptis. Oke. Itu aja. Terima kasih. KKR di Dairi. KKR di Dairi, Pak. Ya, itu yang di chat tadi ada. Iya. Ada. Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara ya, Dairi Sumatera Utara. Terus ada satu lagi dari mana itu ya? Lupa saya. Baptisan. Oke. Ini juga rencana Wirakarya melanjutkan pembangunan gereja cabang sekolah Sabat Siram Makmur di Kutai Barat. Oke. Kutai Barat. Banyak nih, Pak Leksi. Sabat yang lalu saya baptiskan 3 orang di Mount Moria. 2 di antaranya itu adalah murid Alkitab yang saya berikan pelajaran melalui online. Oke. Jadi waktu sabat lalu baru ketemu, kemudian artinya kami sudah belajar, ada 22 pelajaran saya berikan ya, dan mereka siap dibaptiskan. Jadi boleh doakan mereka, ya, salah satu di antaranya dari agama Buddha, ya, satu dari Kristen yang lain. Namanya adalah Dani dan Erika. Bisa tolong doakan juga supaya mereka tetap kuat ya dalam iman percaya. Amin. Dani dan Erika ya. Dani dan Erika. Wah, pas Pak Leksi banyak permohonan doa ini. Boleh jadi pendoa kita ini. Baik, gimana Pak Leksi? Oke ya? Siap ya? Kita sama-sama menyatukan hati. Ya, kita sama-sama menyatukan hati. Kita akan berdoa dan doa akan dilayangkan oleh Bapak Leksi Dimpudus.
tolong di unmute Mbak Lexi. Oke. Oke, kedengaran suara saya? Jelas, jelas. Thank you. Mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kepadamu kami puji syukur dan berterima kasih oleh karena kesehatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami di hari Sabat yang suci ini. Kami boleh belajar lagi akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami bersyukur akan hamba Tuhan Pendeta Kuntara yang sudah memimpin bersama Peggy dalam acara ini. Sudah berjalan baik dan kami boleh menikmati berkat rohani melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mendapatkan kesaksian ataupun permohonan doa yang kami ingin bawakan pada malam ini. Yang pertama, kami berdoa untuk KKR di Jemaat Wilayah Anggrek yang akan mengadakan baptisan pada Sabat ini. Kiranya Tuhan beserta dengan umat-umat Tuhan yang ada di wilayah. Biarlah mereka yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus tetap teguh di dalam percaya dan imannya, sehingga pada akhirnya mereka akan dibaptis. Kami berdoa juga KKR di daerah Sumatera Utara. Kiranya roh suci Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di sana yang mengadakan KKR. Biarlah berkat rohani menjadi bagian mereka, umat-umat Tuhan di sana, di dalam penginjilan membawakan kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk masing-masing kami yang hadir pada Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberikan kekuatan istimewa, iman yang teguh di dalam menghadapi kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa juga kepada Pendeta Kuntara yang sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang sedang belajar akan Alkitab, akan firman Tuhan. Berdoa nama yang sudah disebutkan Saudara Dani dan Herika. Biarlah Tuhan dengan roh suci Tuhan memberikan mereka keteguhan iman untuk tetap mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama-sama kami pada malam ini. Kiranya di dalam pertemuan kami ini kami sama-sama diberkati dan sukacita di dalam Tuhan. Kami akan berpisah dan beristirahat pada malam ini, biarlah Tuhan menyertai kami dan kami boleh berbakti memuji nama Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni kami dari segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Amin. Sebentar. kami Amerika, jadi tidak akan masalah. Mungkin ada di Florida ya. Terima Ya, kasih.